lalu, nah ini yang cukup agak ini detail Bapak Ibu. Nah, di mana kami menempatkan tim based project dan case method itu tadi? Nah, kami jelaskan di sini. Di dalam model perkuliahan ini ada pendekatan yang kemudian digunakan. Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian kami arahkan untuk menggunakan tim based project dan case method. Sehingga ketika IKU 7 itu sangat buktinya ketika pembelajaran itu dan lain sebagainya, RPS siap dokumennya. Ini seperti itu. Nah, namun memang Bapak Ibu yang kemarin cukup menjadi diskusi di prodi kami adalah apakah semua mata kuliah itu kemudian harus tim based project dan case method? Tentu kan tidak. Gitu. Nah, disitulah kami pada akhirnya juga tidak kemudian semuanya menggunakan tim based project dan case method. Dan kami tempatkan tim based project dan atau case method ini menjadi salah satu yang kemudian digunakan untuk mencapai dari di sini Bapak Ibu CPMK yang memuat bahan kajian itu. Artinya dalam 16 kali pertemuan, entah itu tatap muka, tatap maya, daring dan lain sebagainya, itu oke, misalnya salah satu menggunakan tim based project. Tapi kami juga kolaborasikan dengan yang lain. Karena tidak bisa memaksakan semuanya itu kemudian menggunakan tim based project. Nanti goal mata kuliahnya malah jadi ambiar kalau bahasanya jadi caknan ya Bapak Ibu. Nanti malah jadi ambiar seperti itu. Nah, sehingga disitulah penyesuaian yang kemudian kami lakukan. Namun ada beberapa mata kuliah yang memang itu sangat lekat dengan karakteristik MBKM. Nah, di sana memang dia pendekatan utuhnya tim based project, seperti misalnya pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu memang ada juga, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari sana kami sesuaikan. Artinya kalau dia tim based project, pengalaman belajarnya berarti dia harus berbasis proyek, kemudian kolaborasi timnya dan lain sebagainya, sehingga yang tadi dimunculkan dalam SNDP itu insya Allah sudah muncul seperti itu. Dan itu akan berdampak pada penilaian yang holistik, afektif, psikomotorik dan kognitif, kemudian instrumennya juga menyesuaikan hingga sampai pada nomor kolom yang 10 ini. Nah, lalu dilampiri dengan worksheet Bapak Ibu, saya pikir kalau ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing mata kuliah. Ini hanya contoh worksheet yang kami kembangkan, yang jelas di sini memuat goals-nya CPMK-nya apa, subnya CPMK-nya apa, tujuannya apa. Nah, seperti itu. Dan yang terpenting adalah worksheet ini sesuai dengan pengalaman belajar yang ada di kolom 5 ini. Seperti itu. Kemudian instrumen penilaian tentunya ini sesuai dengan kolom yang ada di nomor 6 dan 7. Ketika indikator penilaiannya apa, teknik penilaiannya apa, kami siapkan instrumennya di belakang. Instrumen kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, karena ini model kerja-kerja project, maka penilaian ini juga tentunya ada penilaian psikomotorik terkait bagaimana mereka bekerja sama, juga ada proyek terkait dengan akhir kegiatan mereka, proyeknya apa dan lain sebagainya, bahkan kolaborasi dengan masyarakat. Karena modelnya adalah mereka di sini misalnya mereka keluar gitu ya, mereka MBKM, mereka ke masyarakat dan sebagainya. Nah, instrumen-instrumen itu kami siapkan seperti ini. Nah, misalnya ini contohnya lembar penilaian atau umpan balik dari masyarakat. Jadi ketika mahasiswa itu berkegiatan di masyarakat melalui kegiatan membangun desa misalnya, maka kami juga berikan instrumen kepada pemangku kepentingan stakeholder di luar untuk memberikan penilaian. Jadi nilai tidak hanya dari kami, tapi nilai kami bagi, ada prosentase dari dosen berapa, dari mitra berapa, bahkan untuk kerja kelompok ada nilai antar mahasiswa, penilaian antar teman, karena untuk proses mereka bekerja sama, berkolaborasi seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang pertama terkait dengan perangkat pembelajaran. Kemudian yang terakhir terkait dengan penyesuaian atau penyempurnaan kurikulum. Nah, ini terkait dengan ekuivalensi kurikulum Bapak Ibu, yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di kami ada kebijakan, karena ada 2020 atau MBKM ini, kami harus menyesuaikan untuk yang kurikulum 2014 dan 19 ini. Nah,
Ini dokumennya ada di buku yang merah Bapak Ibu, yang tadi sudah dibagikan, buku merah tipis, dokumen terkait dengan ekuivalensi kurikulum. Nah, acuannya sama, yang pertama, yang kedua, SNDQ, kemudian ekuivalensi. Nah, tapi ada satu lagi. Di UNY memiliki peraturan rektor nomor 6 tahun 2020 ini tentang rekognisi pembelajaran lampau. Peraturan tentang rekognisi pembelajaran lampau ini mengatur tentang ketika mahasiswa ini berkegiatan di luar dan lain sebagainya, bagaimana mekanisme kegiatannya itu diakui sebagai mata kuliah seperti itu. Nah, mungkin ini istilah ini agak sedikit redundant dengan kemarin karena Kementerian baru saja mengeluarkan kebijakan RPL ya Pak Bu. RPL bagi yang dulu pernah kuliah tidak lanjut, tidak selesai, sekarang boleh lanjutkan lagi gitu ya. Baru saja kemarin dari Kementerian begitu. Dan karena di sini peraturan rektor nomor 6 tahun 2020 ini kebetulan sudah muncul sebelum yang kebijakan kemarin Kementerian mengembangkan RPL dalam konsep yang itu. Nah, di RPL ini yang dimaksud di UMY adalah tadi rekognisi pembelajaran lampau ketika ada mahasiswa yang berkegiatan di luar atau punya prestasi timnas misalnya tadi, nah itu boleh dapat diakui sebagai SKS seperti itu. Nah, bisa diakses juga nih Pak, nanti kami akan bagikan secara softfile-nya Bapak Ibu. Nanti kalau untuk dokumen lengkapnya, insya Allah kami akan berikan, tapi mungkin mohon maaf keterbatasan. Ini kami hanya nanti berikan 2 paket gitu ya Pak ya, ini seperti itu. Nanti yang lain software kami ada di website kami. Monggo kalau misalnya mau di-download silakan. Itu seperti itu. Nah, ini contohnya yang terakhir. Jadi misalnya mahasiswa mau magang di mitranya Hozizora. Hozizora itu semacam yayasan di kami. Yayasan pendidikan nih, kalau yang milenial mungkin tahu ini Dian Sastro dan sebagainya, itu salah satu di balik Hozizora ini. Jadi mereka mengembangkan yayasan-yayasan pendidikan seperti itu. Nah, mahasiswa kami ada yang magang di Hozizora dan mengambil posisi sebagai program officer atau pendamping belajar. Nah, ketika mereka mau mengajukan kegiatannya apa? Nah, mereka membuat semacam ini Bapak Ibu. Kami akan mengambil data tentang apa? Kami akan mengembangkan kurikulum terkait dengan pendampingan belajar dan sebagainya. Nah, di sanalah kami akan mengekuivalensikan Bapak Ibu. Oke, yang ini sekian jam, maka dia ekuivalen dengan mata kuliah ini dan lain sebagainya. Nah, sisanya yang tidak muncul, maka kami akan berikan ke SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Dekan, Prof. Ferdinand, dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat ya nampaknya. Kalau mudah-mudahan lebih cepat. Kecepatan. Seperti itu. Terima kasih. Melanjutkan untuk implementasinya. Ya. Ayo. Implementasi. Kalau tua-tua seperti Pak Hengki, alon-alon. Kayaknya ulang juga jauh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saya izin melanjutkan dari Bu Enda. Kebetulan tadi Bu Enda sudah menyampaikan tentang bagaimana ekuivalensi mata kuliah dan juga penyusunan perangkat pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan implementasi kegiatan belajar kampus Merdeka. Nanti saya dan Pak Jarko akan menyampaikan terkait dengan bagaimana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar di luar kampus. Nah, ketika setelah kemudian ada penyusunan kurikulum tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dendi, pengembangan kurikulum, kemudian ada penyusunan perangkat terkait dengan kebutuhan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah disampaikan oleh Bu Enda. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan implementasi kegiatan belajar di luar kampus oleh mahasiswa. Kebetulan di kami ada beberapa proses, tadi juga sedikit sudah disampaikan oleh Bu Enda, bahwa kita ada 2 skema, yaitu structured form dan free form. Nah, beberapa kemudian misalnya ada structured form adalah yang kemudian tadi mahasiswa itu mengajukan kegiatan, misalnya dia mau magang di mana, kemudian nanti kita akan ekuivalensikan ke dalam beberapa mata kuliah ataupun free form. Ada juga mahasiswa kami yang kemudian sudah melaksanakan di beberapa yayasan untuk kemudian setelah selesai kembali ke prodi untuk minta diakui tentang kegiatan belajar. Nah, setelah itu
Kemudian kita juga sebelum melakukan kegiatan belajar di luar kampus, kebetulan di prodi kami mengadakan seleksi. Jadi tidak semua kemudian di ACC untuk kegiatan belajar di luar kampus, tapi mereka mengajukan semacam rancangan program yang akan dilakukan, kemudian kami seleksi sehingga kami bisa mengetahui kesiapan belajar mereka. Nah, setelah seleksi, dengan seleksi proposal, kemudian kita juga ada seleksi wawancara, setelah itu baru pengumuman dan itu juga ada kegiatan pelepasan dan penerbitan. Bapak Ibu, saya mohon izin sampaikan salah satu video terkait dengan kegiatan pelepasan dan penerbitan mahasiswa kami yang telah melaksanakan kegiatan belajar di luar kampus. Menyampaikan Bapak Ibu ini video ketika pelepasan dan ini so luar biasa, ini sangat bagus sekali ini editingnya. Iya. Pakai aplikasi nih ya. Mas Nabil. Selamat guys. Ya, kemudian tadi salah satu kegiatan implementasi kegiatan dari luar kampus untuk pelepasan dan penerbitan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana mekanisme mulai dari tadi kegiatan seleksi, kemudian wawancara dan juga implementasi kegiatan belajar di luar kampus yang dilakukan mahasiswa akan disampaikan oleh Bapak Datika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh namun budaya selalu baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan bagian terakhir dari sosialisasi di program MPKN ini.
tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bindi, kemudian Bu Indah dan Mbak Sasi tentang penyusunan program dan tahapan perkembangan kurikulum MBKM ini. Jadi sekarang kita memasuki yang implementasi program MBKM. Langsung saja di sini adalah tadi implementasi dari program MBKM yang ada, sudah dibuatkan POP-nya, prosedur operasional kegiatan, kemudian model kegiatan pembelajaran, kemudian sudah ada kurikulum MBKM, kemudian penyiapan perangkat pembelajaran, dan implementasi adalah yang bagian terakhir. Kemudian ini tadi di video juga sudah disebutkan beberapa program MBKM atau implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Prodi Ilmu Sosiologi UNJ. Di antaranya ada dari program Kemendikbudristek yang pastinya sudah asisten di mengajar di satuan pendidikan. Di antaranya ada beberapa SD, kemudian ada juga yang dari program studi dari kami di Pendidikan Sosiologi, yaitu ada magang dan ada pertukaran pelajar. Magang itu ada mahasiswa yang memang magang di Harian Kompas di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah pertukaran pelajar dengan Universitas Negeri Semarang. Kemudian di sini mekanisme pelaksanaan mulai dari program itu ditawarkan. Yang pertama tawaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian yang kedua adalah inisiasi dari mahasiswa sendiri akan melakukan kegiatan apa. Kemudian setelah itu adalah tahap kedua adalah pelaksanaan, bagaimana mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh mitra, kemudian melaksanakan kegiatan program. Yang terakhir adalah ketika teman-teman mahasiswa itu sudah melaksanakan program MBKM di lapangan, kemudian ada rekognisi atau ekuivalensi. Jadi rekognisi atau ekuivalensi ini adalah pengakuan kegiatan program berdasarkan pada mata kegiatan sesuai dengan capaian pembelajaran prodi. Jadi di sini rekognisi atau ekuivalensi itu didasarkan pada tim yang dibentuk oleh universitas dengan didampingi oleh tim dari prodi. Jadi program yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, sudah diimplementasikan oleh mahasiswa di lapangan, itu berapa SKS itu tergantung kepada tim yang sudah dibuat oleh universitas yang didampingi oleh program studi. Kemudian ini program MBKM yang semester gasal, karena kemarin kita ada dua, yang semester genap tadi, kemudian yang kedua adalah semester gasal di semester ini atau semester ini, yaitu ada dua juga programnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan yang kedua adalah implementasi MBKM dari program studi. Dari kementerian kita tahu ada program kampus mengajar sampai hari ini, mulai dari dulu ada kampus mengajar perintis, kemudian kampus mengajar 1, dan yang sedang berlangsung hari ini adalah kampus mengajar 2. Jadi itu adalah termasuk kegiatan asistensi mengajar yang nanti diakui oleh program studi. Kemudian yang kedua program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah magang. Kalau di program Kampus Merdeka itu MSIB ya, magang bersertifikat dan studi independen. Jadi di situ di mahasiswa kami ada yang diterima di magang di semua murid, semua guru, dan di Yayasan Zizora. Kemudian terakhir dari kementerian itu adalah pertukaran pelajar merdeka. Itu yang dari kementerian itu adalah di UNP, kemudian dan diisi Padang Panjang serta di UPI. Kemudian yang dari program studi, program implementasinya adalah membangun desa. Kalau tadi disebutkan adalah KKN tematik ya. Jadi membangun desa atau KKN tematik itu di mana di mahasiswa itu melakukan kegiatan di sebuah desa atau sebuah kelurahan dengan berbagai macam program yang sudah disusun atau direncanakan dahulu. Kemudian itu disetujui oleh prodi dan disetujui oleh mitra, kemudian baru dilaksanakan. Di kami ada di desa Ulasan, Mulyodadi, di Bantul, di DIY. Kemudian yang kedua adalah proyek kemanusiaan, karena ini ada terkait dengan sekarang pandemi ya, bencana. Bencananya adalah pandemi COVID-19. Maka proyek kemanusiaannya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa itu membuat sebuah program, baik itu yang bersifat fisik, materi, ataupun yang non materi, non fisik, misalnya pendampingan kejiwaan dan sebagainya dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Kemudian yang ketiga adalah bagaimana asistensi mengajar di satuan pendidikan. Selain kampus mengajar, ada juga yang teman-teman mahasiswa itu melakukan program MBKM ini di sebuah pondok pesantren di Sumatera Selatan. Kemudian magang di LSM, yayasan yang bergerak di bidang gender dan perempuan, itu juga program dari program studi pendidikan sosiologi. Dan yang terakhir adalah pertukaran pelajar antara UNJ dengan Universitas Negeri Malang dan Universitas Pendidikan Sultan Idris di Malaysia. Itu juga sedang berlangsung. Kemudian adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan ini. Jadi masing-masing program itu adalah mengajukan proposal. Pengajuan proposal ini tentunya didahului dengan bagaimana mereka melakukan praobservasi atau ke lapangan dulu, bagaimana melihat situasi, kemudian kondisi, kemudian program apa yang cocok untuk diterapkan di masing-masing mitra. Kemudian setelah itu adalah kami di Prodi itu adalah dengan seleksi. Ketika seleksi itu diadakan ketika menyeleksi proposal, dan yang kedua adalah wawancara. Jadi dua bentuk dari seleksi itu, bagaimana teman-teman itu membuat proposalnya itu apakah sesuai atau tidak, kemudian dikuatkan dengan wawancara langsung secara daring. Jadi tidak hanya proposal saja, tapi juga dikuatkan dengan wawancara. Kemudian setelah diterima, proses seleksi adalah proses pengisian KRS, yang itu lebih cenderung ke bentuknya adalah structure form. Karena structure form kan sudah ada ekuivalensi mata kuliahnya, sedangkan yang free form kita nanti harus menunggu ke RPA-nya atau rekognisi pembelajaran lampaunya. Jadi kalau KRS yang berbentuk structure form itu sudah ada ini program penelitian ekuivalen dengan mata kuliah misalnya tentang politik demokrasi, jadi mudah untuk dimasukkan di dalam sistem atau disiapkan. Kemudian setelah KRS adalah pembekalan, bagaimana membekali teman-teman mahasiswa itu ketika sebelum turun ke lapangan. Pembekalan ini dimaksudkan adalah untuk membekali ketika baik itu secara akademik dilakukan oleh dosen pembimbingnya, karena masing-masing mahasiswa itu terjun ke lapangan diberikan satu dosen pembimbing. Jadi baik itu sisi akademik maupun pembimbingan dari sisi keamanan. Jadi di lapangan itu tingkat kerawanan, tingkat keamanan, menjaga diri itu juga sangat penting, karena memang kita tidak tahu keadaan sebenarnya di lapangan seperti apa. Kemudian persiapan ke lapangan, kemudian biasanya adalah dengan bagaimana kesiapan dari mitra itu sendiri dalam menerima teman-teman mahasiswa ketika nanti melakukan kegiatan belajar di luar kampus. Kemudian orientasi dari mitra dan etika protokol keamanan ini yang sangat penting juga ketika teman-teman mahasiswa nanti melakukan kegiatan di lapangan. Kemudian pelepasan dan penerjunan itu secara resmi dilakukan oleh Prodi, kemarin dilakukan oleh Bapak Wakil Rektor bidang akademik dalam melepaskan dan menerjunkan, didampingi oleh wakil dari mitra Bapak Lurah, sehingga terjadi koneksi antara UNJ dan mitra, sehingga itu bisa saling bekerja sama di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan belajar. Bagaimana di lapangan itu seperti apa kegiatan belajarnya. Misalnya kalau membangun desa, ada salah satu programnya adalah tentang pemberdayaan masyarakat, optimalisasi, salah satunya adalah tanaman jeruk nipis. Bagaimana masyarakat diberikan bekal, bagaimana penanaman jeruk nipis, proses perawatan sampai dengan pengolahan hasil dari jeruk nipis itu dijadikan minuman, dijadikan sabun cuci, ataupun dijadikan yang lain. Salah satu contoh program yang ada di kegiatan belajar luar kampus. Terakhir ini dokumentasi teman-teman ketika melakukan kegiatan belajar di luar kampus, salah satunya membangun desa, kemudian proyek kemanusiaan, kemudian ada asistensi mengajar. Ini kegiatan-kegiatannya, dan itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berbagi praktek pengalaman baik di lapangan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih yang kemudian Nabi edukasi.